Salam, haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pasti akan memberikan kita sukacita, damai, sejahtera, kelegaan, kekuatan. Luar biasa. Haleluya. Kita akan membaca 1 Samuel pasal yang ke-25 saudara, ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-34. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan." Tema hari ini saudara, dalam mencari keadilan. Ini adalah jawaban dari Daud kepada Abigail, menjawab permohonannya seperti yang dikatakan dalam 1 Samuel pasal yang ke-25 ayat yang ke-31. "Maka tak usahlah tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan. Dan karena tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada tuanku, ingatlah kepada hambamu ini." Daud begitu terharu mendengarkan permohonan dari Abigail. Dia tidak menyangka saudara, ada seorang wanita yang mampu meluluhkan hatinya, yang mampu menahannya untuk tidak menumpahkan darah, untuk tidak pergi ke rumah Nabal. Bukankah ini hal yang luar biasa saudara? Kata-kata seorang wanita yang bijak, cantik, dan penuh dengan kasih mampu meluluhkan Daud, mampu membuat kakinya tertahan, dan membuatnya mendengarkan semua yang dikatakannya. Saudara dikasih Tuhan, belum pernah Daud mendengarkan ada seorang wanita berkata-kata sedemikian lama, panjang, dan penuh dengan penyesalan. Ketika Daud mendengarnya, Daud tahu bahwa itu keluar dari hatinya. Itu keluar dari kejujurannya, penyesalannya, dan semua yang ada di dalam hatinya, saudara. Jawaban Daud jelas di sini, dikatakan di 1 Samuel pasal yang ke-25, ayat yang ke-32. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini." Hal pertama yang dilakukan oleh Daud, dia memuji Tuhan karena dia bertemu dengan Abigail. Abigail seorang yang hebat, seorang yang mau berkorban apa saja untuk keluarganya, dan punya hati yang baik. Wanita yang punya hati yang baik, wanita yang bijak, wanita yang mau menjaga keluarganya, mampu mengorbankan apa saja untuk keluarganya, adalah mahkota suaminya, adalah kebanggaan keluarga, adalah pelindung keluarga. Abigail menempatkan diri sebagai seorang yang bisa memimpin keluarganya dan menjaga keluarganya, memberikan keselamatan. Dia rela melakukan apa saja asal keluarganya selamat, asal keluarganya tidak celaka. Sudah dikasih Tuhan. Hal kedua yang dikatakan oleh Daud kepada Abigail di 1 Samuel pasal yang ke-25 ayat yang ke-34. "Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada perbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun yang tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing." Daud bersaksi kepada Abigail bahwa apa yang dilakukannya itu membuat dia tertahan, membuat dia menyadari, membuat dia berhenti, melangkah. Dikatakan di sini saudara, "Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri." Berarti hal kedua yang dikatakan Daud kepada Abigail, dia memuji kebijakan dan dirinya begitu luar biasa. Belum pernah Daud menemukan seorang wanita seperti ini yang mampu berbicara dengan begitu hebatnya,
dengan begitu luar biasa. Berbahagialah wanita-wanita yang bijak, yang penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan kekuatan. Mereka akan dipakai Tuhan luar biasa. Mereka menjadi berkat bagi keluarganya dan bagi orang-orang sekelilingnya. Daud mengakui bahwa kalau bukan karena Abigail, dia pasti sudah melakukan hutang darah dan bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Apa yang dilakukan oleh Daud begitu luar biasa. Dia akhirnya mengakui bahwa Tuhan yang mengirim Abigail untuk menahan dia menumpahkan darah. Sebab kalau tidak, saudara, pasti tidak ada satupun laki-laki dalam keluarga Nabal yang akan hidup. Sudah dikasih Tuhan, apa yang dilakukan oleh Abigail begitu hebat, begitu berani, menentang bahaya. Dia mampu mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya untuk keselamatan keluarganya, untuk kehidupan keluarganya. Ini adalah pelajaran yang luar biasa bagi para wanita, bahwa mereka bisa melakukan yang terbaik buat keluarganya, buat orang-orang yang dikasihinya, buat semua yang ada di dalam hatinya. Dia bisa memberikan yang terbaik, bahkan mengorbankan segala-galanya. Mengorbankan dirinya. Apa yang dilakukan oleh Abigail menunjukkan bahwa dia adalah wanita yang hebat, wanita yang kuat, wanita yang tidak gampang putus asa. Tidak berlebihan kalau keluarganya menjadi keluarga yang hebat karena ada dia yang selalu mendampingi suaminya dengan kebijakan, dengan keramahan, dengan tutur kata yang baik, dengan hati yang luar biasa. Dikatakan lagi di sini, saudara, di 1 Samuel pasal yang ke-25, ayat yang ke-35. Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia dan berkata kepadanya, "Pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik." Yang keempat, yang dilakukan oleh Daud begitu luar biasa. Dikatakan dengan jelas di sini, lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia. Daud mendengarkan apa yang dikatakan oleh Abigail dan dia menerima semuanya, saudara. Termasuk apa yang dibawanya. Berarti Daud merasa terhibur, sekarang merasakan kelegaan, merasakan ketenangan, merasakan sukacita. Apa yang dibawa oleh Abigail membuat dia senang, membuat dia kuat, membuat dia damai sejahtera. Tadinya hatinya panas, tadinya hatinya gundah, tadinya hatinya marah, sekarang hatinya berubah. Penuh dengan damai, penuh dengan kedamaian. Ternyata pemberian seorang wanita yang tulus sudah mengubah hatinya, sudah menjamah hatinya, dan membuat dia senang. Kalau Raja Daud, calon raja, senang dengan apa yang sudah diberikan oleh seseorang, pasti dia akan mengabulkan semua permintaan orang itu. Dan apa yang dilakukan oleh Daud, dia menjawab sekali lagi permintaan Abigail. 1 Samuel 25 ayat yang ke-35. Katanya, "Pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik." Yang kelima dikatakan di sini, saudara, Daud menyuruh Abigail untuk pulang ke rumahnya dengan selamat. Dia memberikan keselamatan, dia menjamin keselamatannya sampai di rumah. Bukankah ini hal yang luar biasa? Daud menjamin bahwa Abigail tidak akan diganggu, tidak akan celaka. Dia akan sampai ke rumahnya dengan selamat. Yang keenam dikatakan di sini, "Dan aku mendengarkan perkataanmu." Daud mendengarkan semua permintaannya, permohonannya, penyesalannya. Daud mengampuni kesalahan Nabal. Daud mengampuni semua kesalahan suaminya. Inilah hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Daud, saudara.
Daud bisa memaafkan orang yang sudah memakinya dan menghinanya, merendahkannya. Bukan karena pemberian dari Abigail saja, tetapi karena apa yang dilakukan oleh Abigail, kata-katanya, perilakunya, menyentuh hatinya dan menyadarkannya dan membuat dia tenang. Sudah dikasih Tuhan. Selanjutnya di sini apa yang dikatakan oleh Daud kepada Abigail, dan menerima permintaanmu dengan baik. Inilah hal yang luar biasa, saudara. Daud menerima permintaan Abigail dengan baik. Artinya Daud membuka tangannya, Daud membuka hatinya, Daud menerima semua permintaannya dengan luar biasa. Apa yang dimohonkan oleh Abigail dijawab oleh Daud. Abigail juga merasakan sukacita, saudara. Abigail merasakan bahwa semua usahanya tidak sia-sia. Semua yang sudah dilakukannya, semua perkataannya, permohonannya, penyesalannya, pemberiannya tidak sia-sia. Daud menerimanya dengan baik. Alangkah indahnya hari itu, karena hari itu adalah hari kedamaian, hari rekonsiliasi, hari yang luar biasa, hari yang begitu indah diciptakan Tuhan untuk Abigail, Daud, dan Nabal. Ada kedamaian, ada ketenangan, ada keselamatan. Sudah dikasih Tuhan untuk hal yang sangat mendesak, untuk memohon semua permohonan maaf. Abigail melakukannya dengan begitu luar biasa. Sekalipun Daud tidak memaafkannya, dia siap menanggung resikonya. Berarti apa yang dilakukan oleh Abigail, dia sudah memasrahkannya, dia sudah menyerahkannya. Apapun jawaban dari Daud, dia akan menerimanya. Dikatakan lagi di sini, saudara, di 1 Samuel pasal yang ke-25, ayat yang ke-36. Sampailah Abigail kepada Nabal, dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya, seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gembira dan mabuk sekali. Sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya, sampai fajar menyingsing. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabal justru bertolak belakang, saudara. Di saat istrinya pergi menenangkan Daud, memohon belas kasihan, memohon pengampunan atas semua yang sudah dilakukan Nabal kepadanya, kata-kata yang jahat, makian, hinaan, merendahkan Daud. Tetapi Nabal justru melakukan perjamuan di rumahnya, perjamuan besar, pesta besar. Apa yang sudah dilakukannya kepada Daud tidak diindahkannya. Dia menganggap bahwa itu adalah hal yang biasa. Dia tidak takut sama sekali. Dan dia memilih untuk bersenang-senang. Sudah dikasih Tuhan. Nabal memilih untuk bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Dia bersenang-senang di atas penderitaan istrinya Abigail. Abigail yang bisa menanggung semua masalahnya, semua hal yang sudah disebabkan oleh kelakuannya yang jahat. Nabal memilih untuk hidup dengan berpesta pora. Bukankah ini hal yang berbeda, saudara? Di saat istrinya mati-matian mengorbankan dirinya untuk dia malah bersenang-senang. Dia malah menghibur dirinya, berpesta dengan orang banyak. Dikatakan di sini, Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gembira dan mabuk sekali, sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya, sampai fajar menyingsing. Abigail tahu bahwa Nabal tidak mungkin mendengarkan, tidak mungkin mau melihatnya. Dia menunggu sampai perjamuan itu selesai, sampai pesta itu selesai, saudara. Dikatakan di sini di 1 Samuel pasal yang ke-25 ayat yang ke-37. Tetapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Ada saat yang luar biasa, ada saat di mana Nabal
bangun di waktu pagi karena kelelahan, karena kecapean, karena mabuknya. Dikatakan di sini, pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Abigail menceritakan apa yang sudah dilakukannya kepada Nabal, apa yang sudah diberikannya, apa yang sudah dimohonkannya, dan semua jawaban Daud kepadanya, semua janji Daud, dan semua perkataan Daud. Dan ketika Nabal mendengarnya, saudara, dia shock. Dia sangat kaget, dia sangat terkejut, dia tidak menyangka bahwa istrinya mampu melakukan hal itu. Dan karena terkejut, dikatakan di sini, terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Saat itu juga jantungnya berhenti, tidak mampu menerima semua kabar yang mengejutkan pagi itu. Saudara, bukankah ini sebuah pertanda bahwa Tuhan menghukumnya, bahwa Tuhan membuat dia terkejut, tidak menyangka apa yang dilakukan oleh istrinya. Belum pernah ada orang yang berhenti jantungnya dan membatu, saudara. Dan apa yang dialami oleh Nabal begitu luar biasa di hadapan istrinya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali, badannya kaku. Badannya tidak bisa bergerak. Dikatakan lagi di sini, saudara, di 1 Samuel pasal 25 ayat yang ke-38. Dan kira-kira 10 hari sudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Datanglah hukuman Tuhan buat dia. Setelah 10 hari sesudah itu, Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Jadi sejak dia membatu, sejak dia tidak bergerak, sejak dia koma, sejak dia tidak menyadari, tidak sadarkan diri, akhirnya dia pun mati, saudara. Jadi dia tidak sempat sadar, tidak sempat membuka matanya lagi, tidak sempat melihat istrinya lagi, keluarganya lagi. Dia mati. Ini adalah sebuah hukuman atas semua yang sudah dilakukannya, tingkah lakunya yang jahat, tingkah laku yang kasar kepada istrinya, kepada keluarganya, dan kepada Daud. Tuhan menghukumnya, Tuhan menghentikan nafasnya. Sudah dikasih Tuhan, ketika Daud mendengar apa yang terjadi pada Nabal, dikatakan di sini 1 Samuel pasal yang ke-25, ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia, terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku, dan yang mencegah hambanya daripada berbuat jahat. Tuhan telah membalikan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri. Kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara dengan Abigail tentang mengambil dia menjadi istri. Daud memuji Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan karena dia tidak jadi melakukan perbuatan menghukum Nabal. Daud bersyukur karena ada Abigail yang menahannya. Ada Abigail yang menyadarkannya. Abigail yang diutus Tuhan untuk membuat dia tetap tenang, tetap bisa punya hati yang damai. Dan Daud ingat kepada Abigail, saudara. Dikatakan di sini, kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara dengan Abigail tentang mengambil dia menjadi istrinya. Dan apa jawaban dari Abigail di 1 Samuel 25 ayat yang ke-41, lalu bangkitlah perempuan itu berdiri, sujudlah ia menyembah dengan mukanya ke tanah sambil berkata, sesungguhnya hambamu ini ingin menjadi budak yang membasuh kaki para hamba-hamba Tuanku itu. Kemudian berkemaslah Abigail dengan segera, ia menunggang keledainya dengan diiringi 5 orang pelayan perempuan. Ia mengikuti suruhan Daud itu dan menjadi istri Daud. Akhirnya Abigail pun mengikuti Daud dan menjadi istrinya. Dia mendapatkan kehidupan yang baru, kehidupan yang luar biasa. Tuhan membawanya pergi dan Tuhan memberikan dia kehidupan yang baru. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan menjawab doa orang-orang yang tertekan, orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang
mengintimidasi orang-orang yang ada di dalam masalah yang besar. Tuhan memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, memberikan kekuatan, menjawab doanya dengan luar biasa. Tuhan memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya yang mendengarkan suaranya, yang membuka hatinya, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya. Mereka akan menjadi berkat. Mereka akan menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Mereka akan berbuah lebat. Haleluya. Saat ini, secara khusus, saya rindu berdoa buat saudara-saudara yang ingin didoakan, ingin dijamah Tuhan, ingin mengalami Tuhan dan ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingin diangkat Tuhan dimanapun saudara berada. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Taruh tangan kanan saudara di dada, angkat tangan kirimu, mari kita berdoa. Di hari yang indah ini Tuhan, hamba-Mu berdoa, Tuhan menjamah, Tuhan masuk ke dalam hati anak-anak-Mu, yang mengangkat tangannya, yang membuka hatinya. Tuhan berbicara kepadanya, Tuhan tinggal di dalamnya, dan menjawab semua doa-doanya, memberikan sukacita, damai sejahtera. Tuhan mengangkat mereka naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, memberikan kemenangan-kemenangan yang hebat, bahkan lebih dari sekedar pemenang. Tuhan memberikan hari depan yang luar biasa, hari depan yang penuh harapan. Tuhan juga menyembuhkan anak-anak Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit, yang terkena wabah penyakit dimanapun mereka berada. Firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Menumpangkan tangan atas orang yang sakit, orang itu akan disembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sembuh, bangun, kembali bangkit, kembali menjadi berkat. Tuhan juga memberkati bangsa yang kami kasihi, pemerintah pusat sampai daerah, TNI Polri, kepala daerah, para gubernur, meluputkan dari mara bahaya, celaka, dari resesi, niat-niat orang jahat yang akan menghancurkan bangsa ini, memecah belah, dari hoax, dari wabah pandemi. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadikan bangsa ini bangsa yang diberkati, diselamatkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Untuk info pelayanan dan doa, dan saudara-saudara yang tergerak membantu pelayanan ini, saudara bisa hubungi nomor WhatsApp di 0812 1100 6820. Sekali lagi di 0812 1100 6820. Juga saudara bisa kunjungi fanpage Facebook dan YouTube channel Pastor Feldian Johannes. Like dan subscribe supaya kita bisa menjadi berkat bagi saudara. Yakobus 5:20 berkata, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Haleluya.